Shalom, selamat pagi Sobat Teruna yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa dengan Kak Morlen kembali di ibadah base kita pada saat ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita buka dulu bacaan kita pada saat ini yang terambil dari kitab Pengkhotbah 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Ya, kita biarkan Alkitab kita terbuka dan mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk perenungan kita pada saat ini. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu, Bapa dalam sorga, Bapa yang selalu kami sapa lewat anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga nyata Tuhan, sampai pada saat ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan boleh menikmati hari yang Kau anugerahkan. Ya Tuhan Yesus, mengawali kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya mau menolong kami, menuntun kami Tuhan, memampukan kami untuk firman-Mu ini, boleh kami mengerti, pahami, terlebih Tuhan boleh kami lakukan dalam keseharian kami sebagai orang muda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Engkau bagi kami saat ini, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sobat Teruna, bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Pengkhotbah 12, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, yang menyatakan, Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung. Dan semua penyanyi perempuan tunduk, juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalanan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Demikian bacaan kita firman Tuhan kita, haleluya. Sobat Teruna yang dikasihi Tuhan, ingatlah penciptamu. Ini adalah tema renungan kita pada pagi hari ini, di mana dalam kitab Pengkhotbah ini, mulai dari pasal yang pertama sampai pasal 12 yang kita baca saat ini, di ayat yang ke-8, Pengkhotbah mengatakan, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi dengan berbagai banyak hal yang sudah disampaikan oleh pengkhotbah, pada akhirnya dia mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Namun pada bacaan kita pada saat ini, pengkhotbah kembali juga mengingatkan kepada kita bahwa ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Rekan Teruna yang dikasihi oleh Tuhan, kata mengingat penciptamu di sini bukan hanya sekedar kita menyimpannya atau mengingatnya hanya di memori otak kita saja. Tetapi kata mengingat sini berarti kita bertindak dengan cara yang dikehendakinya. Ketika Ia menciptakan kita, ketika Ia memberikan kita hidup dan berbagai kesempatan yang datang pada masa muda kita. Kata mengingat juga menjadikan di sini dikatakan yaitu kita menjadikan Tuhan
dan firman-Nya sebagai penuntun jalan kita. Dan kita mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Sobat Teruna yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang yang masa mudanya hidupnya suka-suka. Terserah, toh masih muda, ya senang-senang aja gitu, lakuin semau gue. Tapi nanti di hari tua barulah timbullah penyesalan sehingga mencari Tuhan. Tapi mencari Tuhan dengan penuh penyesalan. Nah, di sini digambarkan dalam bacaan kita mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Di sini menggambarkan bagaimana hidup jasmani kita sebagai manusia yang makin hari pasti akan mulai menua dan pastinya akan mati. Tapi kita dikasih kesempatan di mana walaupun lahiriah walaupun secara jasmani seperti itu, tapi dalam batiniah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa diperbaharui hari lepas hari. Sobat Teruna yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jalan hidup kita sebagai orang muda masih panjang. Kita tidak tahu nih ke depan akan seperti apa, kita mau jadi apa, mau bagaimana, apakah sesuai dengan yang kita cita-citakan, apa enggak, gitu kan? Kita masih belum tahu karena itu adalah rahasia Tuhan. Tapi yang pasti, ketika kita mengingat Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, ketika kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kita menaruh seluruh kehidupan kita, apa yang kita harapkan itu di dalam tangan Tuhan, Sang Pencipta, pasti semuanya tidak akan sia-sia. Dan satu lagi, Sobat Teruna yang dikasihi Tuhan, kita juga harus meminta pertolongan Roh Kudus agar senantiasa bisa memampukan kita untuk mengingat Sang Pencipta dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami di mana sebagai orang muda, biarlah kiranya kami selalu mengingat Engkau dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Untuk itu Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua. Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami, memampukan kami untuk firman-Mu ini bukan hanya sekedar kami dengar, bukan hanya sekedar kami ingat dalam pemikiran kami, dalam otak kami. Tapi Tuhan, kami dimampukan oleh Roh Kudus-Mu untuk boleh melakukannya dalam setiap perjalanan kehidupan kami sebagai orang muda. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan tidak sia-sia, melainkan Tuhan itu hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berikan kami kesehatan, kekuatan, kepintaran, akal budi hikmat, kebijaksanaan, agar apapun yang kami kerjakan Tuhan, itu hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Bapa di sorga. Amin. Demikian Sobat Teruna, pada bias kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di next waktu berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.